Halo Rek, siap-siap ya, tahun ngarep 2020 awakmu gak iso ning gawe tarik UMKM 0,5%. Ya, jadi awakmu sing duwe bisnis, duwe omset, biasanya kan bayar pajakku teko omset benulan dikali 0,5%. Tapi untuk mulai tahun ngarep 2020 wis gak berlaku aneh. Jadi ono cara liya. Carane piye, ngitung pajake piye? Yuk delok videoku sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Backnya Channel. This time terus kali masih bisa menyapa besti-besti pajak semuanya. Ya, sesuai dengan video intro saya yaitu mengatakan tarif UMKM akan berakhir di akhir tahun 2024 dan maka di 2025 tidak bisa menggunakan tarif itu kembali. Ya. Terus solusinya bagaimana? Ya, saya jelaskan mundur dulu ya. Jadi tarif 0,5% untuk UMKM itu diatur di PP 23 tahun 2018, di mana peraturan itu mengatur bisa berbadan hukum. Jadi badan hukum PT, CV bisa menggunakan norma tersebut ya. Tapi ada syaratnya. Untuk PT boleh menggunakan tarif 0,5% hanya 3 tahun. CV bisa menggunakan dengan batas waktu 4 tahun dan orang pribadi boleh menggunakan selama 7 tahun. Waktu-waktu itu terhitung sejak dia ber-NPWP ya, sejak dia menggunakan tarif tersebut. Jadi kalau misalkan dia sudah ber-NPWP sejak lama dan akhirnya menggunakan tarif 0,5% sejak peraturan tersebut muncul yaitu 2018, maka untuk PT gitu ya 3 tahun berarti 2019, 2020, berarti 2021 PT sudah tidak boleh menggunakan 0,5% lagi, jadi harus menggunakan tarif umum. Begitu juga untuk CV kalau sudah berdiri di bawah 2018 berarti boleh menggunakan tarif 0,5% di 2018, 19, 20, 21. Berarti 2022 CV tidak bisa menggunakan tarif itu kembali. Nah sekarang jadwalnya orang pribadi kan tadi 7 tahun gitu ya. Jadi kalau sudah berdiri sebelumnya maka dia bisa menggunakan tarif 0,6% mulai dari 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 pas. Berarti tahun 2025 tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5%. Tapi kalau Anda ber-NPWP-nya sejak 2020 nih misalkan ya, orang pribadi baru ber-NPWP 2020, kemudian juga menggunakan tarif 0,5% juga tahun 2020, berarti apakah juga 2025 itu sudah harus ganti tarifnya? Tidak ya, jadi masih diberi waktu 7 tahun. Berarti kalau 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Tapi sampai 2026 orang pribadi tadi masih bisa menggunakan tarif 0,5%. Jadi yang akan berganti orang pribadi itu jika dia sudah mulai tarif 0,5%-nya sejak tahun 2018. Gitu. Terus solusinya bagaimana ya? Kalau CV dan PT di mana dia badan hukum pasti melakukan pembukuan. Ya, pembukuan itu yaitu secara akuntansi. Jadi ada jurnal, nanti buku besar, nanti akhirnya menghasilkan laporan keuangan laba rugi neraca. Di sana sudah jelas dari laba rugi menghasilkan laba bersih dan nanti dicari PPh terbutangnya menggunakan tarif pasal 17 di mana tarifnya 22% untuk PPh badan ya, seperti itu. Nah kalau orang pribadi bagaimana gitu ya? Kalau orang pribadi ada 2 pilihan ya, mau menggunakan NPPN yaitu norma perhitungan pajak neto. Jadi dari omset nanti kita akan menghitung penghasilan neto berapa yang harus dikalikan pajak gitu ya. Atau menggunakan pembukuan. Jadi ada 2 cara tadi, NPPN yaitu dia harus
Jadi cukup melakukan pencatatan saja, catatan sederhana. Jadi kalau ada penjualan total sebulannya berapa, seperti itu. Tapi kalau pembukuan, jadi harus membuat akuntansi, gitu ya, pembukuan akuntansi secara baik dan benar. Kalau bukan kelebihannya bagaimana, keuntungan kekurangannya bagaimana? Jadi simak penjelasan saya sampai selesai. Jadi kalau menggunakan NPPN, kita tidak perlu membuat akuntansi, pembukuan akuntansi, cukup mencatat penjualannya berapa, pembeliannya berapa, sudah cukup seperti itu. Nanti dari ketemu penjualan akan kita cari norma perhitungan pajaknya itu untuk usahanya berapa ya. Saya ambil contoh ya, jadi misalkan untuk usaha perdagangan, misalkan NPPN-nya atau normanya itu 20%, tapi dari omset, misalkan omsetnya, saya bandingkan. Saya bandingkan kalau menghitung NPPN berapa, kalau menghitung dengan pembukuan berapa tarif pajaknya. Lebih murah yang mana gitu ya. Dan saya contohkan, kalau misalkan ada sebuah usaha, jadi pengusaha pribadi punya omset 1 miliar. Kalau menggunakan NPPN, perhitungannya seperti ini. Ya. Dengan omset 1 miliar, NPPN-nya namanya 20%, maka ketemu norma hasil perhitungannya 200 juta. Dari 200 juta dikurangi PTKP sesuai dengan status usahawan tadi, misalkan 54 juta, maka ketemu penghasilan kena pajak 146 juta. Dari 146 juta, kita menggunakan tarif pasal 17 untuk orang pribadi, di mana tarifnya berlapis, ada yang 5%, 15%, 25%, 30%, sampai 35%. Jadi sesuai dengan batasannya. Jadi untuk tarif pasal 17, 5% itu maksimal dikali 60 juta, ketemu 3 juta, sedangkan 15%-nya dikali sisanya yaitu 86 juta. Maka hasil perkalian itu tadi 12.900 ya. Jadi yang 3 juta ditambah 12.900 menghasilkan 15.900, itu pajak yang harus dibayar selama 1 tahun. Ya. Jadi selama per bulannya dia bisa mengangsur, nanti kekurangannya bisa dibayar pada saat pelaporan SPT tahunan. Sedangkan kalau menggunakan pembukuan dengan omset 1 miliar, ya kalau menggunakan pembukuan berarti kita harus memperinci dulu ya, dari omset atau penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan ya, kemudian ketemu laba kotor, dari laba kotor dikurangi beban-beban operasional, baru menghasilkan laba bersih. Saya umpamakan laba bersihnya itu adalah 8% dari omset, berarti kan 80 juta ya laba bersihnya. Dari laba bersih 80 juta dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, misalkan tadi 54 juta, ketemu penghasilan kena pajak 26 juta. Dari 26 juta kita kalikan tarif pasal 17 ya. Jadi karena PKP-nya hanya 26 juta, maka dia hanya dikenakan satu tarif saja, yaitu 5%. 5% dikali 26 juta ketemu 1.300.000 ya. Itu adalah pajak terhutang selama 1 tahun kalau kita menggunakan pembukuan. Ya, mau pilih yang mana? Mau pilih yang NPPN atau menggunakan pembukuan? Ya, jadi optional. Ini hanya contoh saja. Jadi Anda menemukan tarif untuk usaha Anda, untuk bisnis Anda itu misalkan tarifnya tidak 20%, mungkin lebih rendah dari itu, misalkan 10%, 15%, ya. Jadi Anda perlu memperhitungkan secara detail, membandingkan mana nih yang lebih menguntungkan. Kalau Anda sudah memutuskan, maka 3 bulan awal periode akuntansi, jadi misalkan 2024 sudah selesai menggunakan UMKM, maka di tahun 2025, 3 bulan awal tahun itu, maka Anda harus memilih mau menggunakan NPPN atau menggunakan pembukuan seperti itu. Ya,
Semoga penjelasan saya bermanfaat dan bisa dipahami buat besti-besti pajak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye.